Jadi kalau orang musyrik itu mikir tempat ibadah itu yang dipikir, yang diurus itu bangunannya, ya. Sama dengan Sailendra datang dari India bangun Candi Borobudur 92 tahun bangun. Ya, sampai hari ini masih utuh. Umatnya habis karena tidak dirawat umatnya itu. Yang dirawat hanya bangunan ibadahnya. Bangsa Sanjaya juga membangun Candi Prambanan atau Candi Siwa, sampai sekarang masih jadi tempat wisata. Orang-orang asing datang mau melihat bangunan ibadah itu. Tapi umat Hindu sekitar Prambanan habis. Para wali datang ke sini, tidak satu pun wali yang membangun masjid yang bagus, tidak ada. Maka tidak ada satu pun masjid peninggalan wali yang sampai hari ini masih utuh. Karena memang Nabi, para wali mengikuti perintah Allah. Yang dibangun itu umatnya, bukan bangunannya. Yang dirawat itu adalah jamaahnya, bukan bangunan masjidnya. Nah, itu paradigma orang musyrik itu menganggap masjid makmur kalau bangunannya bersih, rapi, bagus dan indah. Itu otaknya orang musyrik begitu. Tapi orang yang beriman itu dalam ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dua ayat ini membandingkan cara berpikir orang musyrik dan cara berpikir orang beriman dalam memakmurkan masjid. Kalau orang beriman, ukuran makmurnya masjid itu akhir salah, tegaknya sholat jamaah di masjid itu. Berapa ramai, berapa banyak orang yang menegakkan sholat di situ, bukan betapa bagusnya bangunannya. Kedua, waktu zakat. Berapa banyak jamaah yang dibina yang kemudian bisa menjadi muzaki. Maka masjid itu harus membina jamaahnya ini dari mustahik menjadi muzaki. Itu tugas dari DKM. Kalau itu cara berpikir mukmin. Kalau cara berpikir musyrik, masjid itu dihabiskan dananya untuk bangunan. Ya, puasa yang biasanya hanya 3.000 sampai 3.500 piring, masa Covid itu sampai 10.000 satu hari kita sediakan. Ya, karena masjid-masjid yang lain tutup. Maka kami didatangin dari camat sampai Polda, Pak, ini masjid kok nggak tutup? Saya sampaikan, saya akan tutup masjid ini kalau di kelurahan, di Koramil, di Polsek ada beras 24 jam kalau ada warga lapar, kalau ada yang terpapar dari kelurahan, dari kecamatan, Polsek, Koramil menyediakan makan, ya, menyediakan dokter, menyediakan oksigen. Baru masjid ini saya tutup, bisa nggak? Wah, nggak ada anggaran, maka jangan ngatur, nggak punya anggaran. Ya, melarang-larang juga. Mestinya memberi solusi. Masjid itu memberi solusi yang lebih bagus. Bahkan wali kota ketika awalnya di sini minta tutup malah mengeluh, Pak, kita ini nakes kita ini nggak punya APD. Berapa Pak? 390. Besok minggu depan saya sediakan. Silahkan Pak Wali bawa kepala dinas sama kepala rumah sakit, kami sediakan. Imam tetap 2, cadangannya 1. Jadi imam tetap itu kita beri ya uang kehormatan lah istilahnya, 1 bulan 1 orang 6 juta. Jadi kalau 2 orang ya 12 juta. Kalau sampai imam tidak mendapat penghargaan itu DKM-nya bodoh, nggak pernah belajar bagaimana Rasulullah mengelola masjid. Imam itu pelayanan paling utama di masjid. Kalau tidak ada imam tetap, imamnya dorong-mendorong, saling melihat, ternyata sama-sama baru belajar Al-Quran. Ya, akhirnya jamaahnya sedikit, ternyata semakin boros masjid itu mengeluarkan uang, semakin cepat uang. Amwalin sedekah tutahhiruhum wa tuzakki biha wa shallu alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah harta-harta mereka sebagai sedekah agar harta mereka disucikan dan ditumbuh kembangkan. Wassallu alaihim, tetapi hendaknya kamu doakan orang yang bersedekah dengan hartanya itu. Inna sholataka sakanulahum, karena doa-doamu untuk mereka itu akan membuat hati mereka tenang. Nah, ini yang sering banyak tidak dilakukan, hanya dikasih kwitansi. Nah,
Padahal yang dia butuhkan itu doa. Karena orang kehilangan harta sekalipun untuk zakat itu berat. Naluri manusia itu zuzina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril munqatar. Kan Al-Qur'annya itu bicara sampai ke teknis. Jadi orang yang bersedekah, orang yang berwakaf, orang berinfak itu berat mengeluarkannya itu. Maka obatilah dengan doa. Ngurus masjid tidak seperti ngurus kelurahan. Bentar kirim surat ke warga. Enggak, kita bersilaturahmi. Nabi kan begitu. Kita ini kadang-kadang tiap hari berangkat ke masjid dari rumah, melewati rumah orang muslim yang sudah wajib sholat. Dia tidak sholat atau tidak ke masjid, kita tidak mengajak. Kan berarti kita tidak bertanggung jawab. Ya, kalau kita berangkat lebih awal ke masjid itu untuk bisa mengajak tetangga. Pak Ustadz, kapan Pak Ustadz ini berhenti mengajak saya sholat? Ya sampai saya mati atau jenengan yang mati. Karena ini perintah Allah akan saya laksanakan terus gitu ya. Lah kok saya yang diajak? Siapa saja yang saya kenal saya ajak. Kita ini malah yang nggak ke masjid cuma disindir aja lewat ceramah. Itu Islam KTP, nanti yang masuk surga KTP-nya sudah ini. Tidak ada gunanya yang begitu. Datengin dia aja. Saya lihat dia ini sudah mulai terpanggil sering jamaah ke masjid kalau sempat, bisnisnya bagus ya. Maka saya datangi, saya tunjuk jadi imam, kaget dia. Nah, saya bilang, loh haji saja bisa dibadalkan kok coba. Bener nggak? Nggak sempat haji bayar badal haji. Ya, sampai nggak bisa jadi imam, bisa cari badal. Itu caranya begitu Pak. Di sini kegiatan-kegiatan besar kita nggak pernah urus izin. Misalnya sampai kabar, status somat terus sering di tempat lain nggak boleh. Di sini syaratnya satu aja, apa nggak boleh ngurus izin. Kenapa Pak? Karena tidak ada dakwah minta izin itu dalam Quran, dalam Sunnah maupun dalam konstitusi tidak ada. Demonstrasi aja nggak perlu izin, apalagi ceramah akbar nggak boleh izin. Ya, karena pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya di depan umum. Masa Ustadz minta izin mau ceramah? Nah, maka saya cuma telepon aja sama Kapolda. Jenderal, maaf ya, minta maaf itu kan lebih mudah dari ngurus izin. Maka saya minta maaf, gak akan ngurus izin karena gak ada tuntunannya dalam Quran, dalam Sunnah maupun dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau Anda minta izin, Anda melanggar Undang-Undang Dasar 45. Selesai. Ya. Gak boleh, kita harus taat pada konstitusi, itu harus kita taati. Jadi kalau pengajian minta izin itu melanggar Undang-Undang Dasar. Demonstrasi aja tidak perlu izin kok. Mau ngaji minta izin kan konyol sekali. Waktu tim COVID dipimpin Kapolda, saya bilang nggak akan saya tutup kecuali tadi. Lang tugas pemerintah itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kami dijamin pasal 29 ayat 1. Setiap warga negara berhak melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Agama saya Islam, kepercayaan saya sholat berjamaah lebih bagus dari sholat di rumah. Maka tugas pemerintah melindungi orang yang melaksanakan haknya. Kalau kami harus tutup, saya lawan secara hukum, saya tuntut di pengadilan internasional. Ya kita layani. Saya akan tuntut di pengadilan hak asasi manusia karena hak asasi kita dilanggar. Nggak boleh, apalagi peraturannya cacat moral hukum. Kok cacat moral hukum? Karena yang buat aturan melanggar etika hukum. Siapa? Luhut bin Sarpanjaitan. Dia melarang rakyat beraktivitas, membebaskan Cina-Cina asing beraktivitas ke wilayah. Karena dia punya saham di Konawe, di Morowali, dan lain sebagainya. Itu menurut ilmu hukum, orang yang punya kepentingan tidak boleh membuat aturan hukum. Itu namanya cacat moral hukum. Ya, benahi dulu, serahkan kepada yang tidak punya kepentingan yang membuat aturan, saya akan taat. Tapi kalau saya harus mentaati orang yang cacat hukum, saya lawan secara hukum juga. Loh iya, makanya sekarang ini tiba-tiba karena mau mantu terus PPKM dicabut. Ya tidak boleh. Ya nanti menjelang Ramadan aktifkan lagi gitu ya. Masa virus bisa dijadwalkan gitu. Ini kan nggak masuk akal. Ya rakyat ini menurut
para pendiri negara, pasal 1 ayat 2 Undang Dasar 45, kedaulatan itu di tangan rakyat. Maka rakyat itu mengawasi pemerintah. Tidak boleh pemerintah mengawasi rakyat, itu tidak boleh. Karena yang berdaulat itu rakyat. Jadi kalau ada penguasa mengawasi rakyat, itu hanya di dua negara. Satu negara jajahan, dua negara komunis. Di negara merdeka, rakyat mengawasi kekuasaan. Kalau tidak diawasi kayak Sambo semua nanti. Mau memainkan kekuasaan apa maunya, nggak boleh. Rakyat harus menegakkan kebenaran berdasarkan komitmen kebangsaan kita. Ketika kita suruh nutup, ya saya bilang, saya akan taat. Kalau pemerintah juga taat asas hukumnya. Saya ini orang hukum. Saya akan hadapi secara hukum. Negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan.